Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kalau saya perhatikan di layar kita sekarang sudah ada 105 partisipan yang sudah bergabung bersama dengan kita. Semoga teman-teman yang belum bergabung bisa segera bergabung. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Di sini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita memanfaatkan waktu untuk di masa PPKM ini ya. Semoga kita tetap produktif. Ya, walaupun banyak sekali hal-hal yang menghambat kegiatan kita, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk bersua untuk mencintai Al-Quran di majelis ini. Baik, insya Allah kita akan segera mulai. Kami sampaikan. Sebelum kita mulai, kami mohon teman-teman semuanya untuk silent mikrofonnya supaya kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa fokus. Kemudian untuk sesi membuka mikrofon, nanti kita akan berikan kesempatan perwakilan untuk para penanya. Tapi jangan khawatir, walaupun nanti kita mungkin karena peserta kita juga banyak ya, alhamdulillah tambah lagi yang masuk. Sekarang ada 116, 117 terus bertambah. Persiapkan pertanyaan ataupun bahan diskusi dengan narasumber kita yang spesial pada hari ini dengan menyiapkan pertanyaan nanti bisa dituliskan di chat. Insya Allah nanti akan kami bacakan dan kami sampaikan kepada narasumber kita. Baik, kita akan mulai. Alhamdulillah Ustadz Huda sudah bersama dengan kita. Ustazah Nabila juga sudah bersama dengan kita. Supaya kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik, kita akan mulai acara kita pada siang hari ini, ya. Pagi menjelang siang. Bersama-sama akan kita awali supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari waktu yang kita sediakan pada siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, kitabullah, menjadi pedoman kita kepada kita sebagai hambanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sampai detik ini setia untuk mengikuti jalan hidayah yang beliau sampaikan kepada umatnya. Yang kami hormati jajaran pengelola Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al-Hakim Surabaya. Yang kami hormati Ustazah Nabila selaku narasumber kita yang hari ini akan bersua dan bersama dengan kita dalam menimba ilmu. Yang kami cintai dan kami sayangi teman-teman semuanya, partisipan dalam acara Zoom hari ini untuk bersua dengan Al-Quran, bersua dengan kecintaan kita dengan Al-Quran. Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, para ustadz, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama adalah kita nanti akan buka bersama-sama acara ini
dilanjutkan dengan keberkahan baca Al-Quran. Yang ketiga, kita akan awali sebelum acara inti dengan doa pembuka acara yang akan selanjutnya dilanjutkan dengan acara inti bersama Ustadzah Nabila. Dilanjutkan lagi nanti akan ada sesi tanya jawab. Mohon dipersiapkan tanya jawab pada siang hari ini untuk penambah kafah keilmuan kita. Dan terakhir adalah penutup. Untuk keberkahan acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka acara kita dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, untuk acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Ukhtina Izzati dan Ukhtina Ufi Azizah. Kepada keduanya kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla taghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
تكذبان صدق الله العظيم. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim. Semoga pembacaan Al-Quran tadi menambah keberkahan kita dalam acara pada siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ukhtina Izzati dan Ukhtina Urfi Azizah. Teman-teman semuanya, kita berinjak pada acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al-Hakim Surabaya, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Nur Huda. Kepada Ustadz Nur Huda kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ma walah ma ba'du. Yang saya hormati tentunya pembicara pada pagi ini Ustazah Nabila, moderator Ustazah ini, ada juga pengasuh di Tahfidz Putri Ustazah Ayun, dan juga tim dari Style, serta tentunya para hadirin sekalian yang menyempatkan waktu, dan juga para partisipan di kalangan dosen, mungkin di kalangan mahasiswi maupun di kalangan alumni SMA yang dirahmati Allah SWT. Ini suasana yang berbahagia sekali, suasana yang insya Allah diberkahi Allah SWT dan dikelilingi oleh para malaikatnya. Karena siapapun yang sedang mengkaji ayat Allah dan juga mentadabburinya, Allah akan mengirim malaikatnya untuk mengelilingi kita dan mendoakan kebaikan-kebaikan. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada sesi sambutan ini, karena kita ingin mendengar secara maksimal apa yang akan disampaikan oleh beliau Ustazah Nabila. Saya ingin menyampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Beliau pernah menyampaikan, man qara'a Qur'anan syaban yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar yukhalilu ma khalallah wa yuharrimu ma haramallah wa yukhalilu ma halalahu illa akhlatahu bitamihi wa lahmihi wa ja'alahu ma'a safaratil kiramil bararah. Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang baca Al-Quran ketika dia masih remaja, masih muda, kebetulan ini rata-rata anak muda ya, masih remaja putri yang ikut. Barang siapa yang baca Al-Quran ketika masih remaja, masih muda, masih belia, kemudian dia itu senantiasa membaca Al-Quran di siang malam, sepanjang hari dia membaca Al-Quran, kemudian dia melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya Allah akan mencampurkan Al-Quran itu dengan darah dan dagingnya. Al-Quran dicampurkan dengan darah dan dagingnya. Al-Quran menyatu pada dirinya, senyawa dengan dirinya. Dan Allah akan jadikan dia bersama dengan para malaikat yang mulia di surga, bersama orang-orang yang kiramil bararah, dan safaratil kiramil bararah, sama orang-orang yang mulia di surganya. Luar biasa. Ya. Jadi mereka yang memang sudah menjiwai Al-Quran ini, laksanakan isinya, hafalkannya, bisa mungkin yang bisa hafalkan, kemudian menegakkan isinya. Maka apa yang dicintai oleh Al-Quran, dia akan mencintai itu juga. Apa yang dibenci Al-Quran, otomatis dia akan benci dengan hal itu juga. Sudah menyatu dengan Al-Quran. Luar biasa. Nah, kita berharap pertemuan ini itu bisa membangkitkan semangat kita dalam kehidupan Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab qauman wa yadau akharin. Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah akan meningkatkan derajat, mengangkat satu kaum dengan Al-Quran ini, dan akan merendahkan kaum yang lain yang tidak memakai Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Jadi kalau hidup kita ingin terangkat martabat kita di mata Allah, di mata manusia, itu dengan Al-Quran. Tidak dengan wajah cantik, bukan. Tidak dengan harta yang banyak, bukan. Dengan titel yang sederet-deret, bukan.
dengan menjadi selebritis terkenal, popularitas bukan. Tapi dengan Al-Quran. Karena Allah akan mengangkat derajat orang itu dengan Al-Quran ini. Dan akan merendahkan yang lain. Maksudnya merendahkan orang-orang yang menjauhi Al-Quran. Tidak memakai Al-Quran sebagai pedomannya. Kalau keluarga kita pengen bahagia, pengen tinggi derajatnya, dekatkan dengan Al-Quran. Diri kita pengen tinggi derajat di mata Allah, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kalau negeri ini pengen sejahtera, bahagia, diberkahi Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman. Ya mungkin itu poin-poin yang perlu saya sampaikan di sini. Masih banyak fadilah-fadilah dari Al-Quran yang menarik untuk kita kaji. Dan seperti Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tidak ada profesi, tidak ada kedudukan, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi karena apa? Karena para nabi dan rasul adalah manusia yang paling mulia, pilihan Allah. Kenapa mereka mulia? Tidak ada manusia yang lebih mulia daripada mereka, karena pekerjaan mereka fokus satu, yaitu mengajarkan wahyu Allah, mengkaji wahyu Allah, kata Allah, firman Allah, dan mengajarkan pada orang lain. Semakin banyak orang yang bisa kemudian memahami Al-Quran, kita semakin besar pahala yang kita peroleh karena kita mengajar. Semoga sambutan singkat ini memberikan inspirasi pada kita semua. Dan terima kasih tentunya kepada Ustazah Nabila sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung dan menyampaikan. Ma yumali fi qiraatil Quran. Seandainya hati kalian itu suci, kalian tidak akan jemu dalam baca Al-Quran. Saya ulangi lagi. Seandainya hati kalian itu suci, kata beliau, kalian tidak akan jemu membaca Al-Quran. Ini bukti bahwa kalau kita nggak cinta dengan Al-Quran, bosen jemu membaca Al-Quran, baru satu halaman sudah ngantuk, sudah capek ya. Kalau membaca WA itu bisa berjam-jam. Lihat YouTube bisa berjam-jam. Lihat TikTok bisa berjam-jam. Tapi kalau membaca Al-Quran baru satu halaman sudah jenuh, ini persoalan. Hati kita masih kotor. Hati kita masih kotor. Soalnya hati kita bersih, kita nggak akan jenuh-jenuh, nggak akan jemu dalam membaca Al-Quran. Ini persoalan ya, persoalan yang menjadi PR kita semua. Indikator dari orang itu dekat dengan Allah atau tidak terlihat dari betahnya dia berlama-lama membaca Al-Quran atau tidak. Dan harapan saya pribadi tentunya adalah agar follow up dari pertemuan ini adalah tumbuhnya rasa cinta kita pada Al-Quran, semangat kita dalam baca Al-Quran, dan bisa bagi waktu dengan baik sehingga bisa menyingkirkan hal-hal yang rusak itu. Yang terakhir saya ingin kutip firman Allah mengatakan, "Qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun." Orang-orang kafir itu berkata, janganlah kamu dengarkan Al-Quran itu, walghaw fihi, dan buatlah kesibukan bisa memalingkan orang dari Al-Quran, la'allakum taghlibun, agar kamu bisa mengalahkan Muhammad itu. Jadi zaman Rasulullah dulu itu, ketika Rasulullah membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy, di hadapan orang-orang Mekah itu, orang-orang kafir ingin menyaingi Al-Quran dengan mengundang bidu wanita dari Syam, nah, cantik, orang Eropa semi Arab ya, nyanyi di situ, dibayar di situ, sehingga orang-orang pada menyaksikan, melihat, sehingga orang-orang pada tidak lagi tertarik untuk mendengarkan Al-Quran. Jadi setan golongan manusia dan golongan jin selalu berusaha keras untuk menjauhkan generasi muda dari Al-Quran. Dengan tayangan-tayangan televisi, film-film superhero, dengan hiburan-hiburan entertainment, dengan lagu-lagu yang selalu menarik, dengan film-film yang semakin menarik, dengan hiburan-hiburan macam-macam.
baik di dunia nyata maupun di dunia maya, kita dijejeli dengan lagu-lagu itu. Di mall, di bandara, televisi, isinya seperti itu. Jadi memanjakan fantasi anak-anak remaja untuk menikmati hiburan-hiburan yang itu sebenarnya hanya akan menjauhkan kita dari Al-Quran. Karena mereka, setan tahu kekuatan dari wahyu Allah, kekuatan dari firman Allah luar biasa. Dengan membacakan Al-Quran Al-Baqarah saja di rumah, itu sudah setan di rumah bisa pergi, tidak akan mendekat. Ini baru suara Al-Quran dalam rumah. Apalagi Al-Quran diterapkan dalam lingkungan sehari-hari. Menyatu dengan jiwa kita, menyatu dengan ruh, menyatu dengan darah dan daging kita. Semoga kita semua di sini akan dapat tersinari dari firman Allah ini, Al-Quran ini, dan akan Allah memberikan hidayah dan kekuatan kita untuk dekat dan cinta dengan Al-Quran, menghafalkannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pertemuan ini diberikan rahmat Allah sehingga ilmu bisa terserap sampai akhir sesi ini berjalan dengan lancar dan baik. Barakallahu fikum, hadirin ajmain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Nur Huda atas arahan, motivasinya pada kita semuanya, ya, yang patut kita sentuh dalam hati kita. Tadi saya menyimak, hati yang bersih itu tidak akan jenuh membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini menjadi koreksi untuk kita semuanya. Apakah saat ini atau selama ini kita sudah merasa nyaman, merasa enjoy dengan membaca Al-Quran? Ataukah masih ada hal-hal yang mengganggu aktivitas kita untuk interaksi dekat dengan Al-Quran? Misalkan kita membaca Al-Quran, kita belum sampai 1 lembar, kita sudah ngantuk yang datang. Atau kita terkonsentrasi atau teralihkan dengan kegiatan-kegiatan rutinitas kita, sehingga membuat interaksi kita dengan Al-Quran ini terjeda. Bahkan mungkin terkadang kita menjumpai hati kita futur, sehingga kita terkendala untuk berinteraksi lebih banyak lagi dengan Al-Quran. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Semoga ini menjadi sentuhan kolbu untuk kita semuanya, sehingga nanti kita bisa menindaklanjuti dari kegiatan siang hari ini. Setelah kita banyak menimba ilmu, nanti dari Ustadzah Nabila, kita bisa baterai kita untuk mencintai Al-Quran bertambah kuat, bertambah semangat, dan bertambah berkah untuk hari-hari kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, teman-teman semuanya, sahabat Al-Quran, para pecinta Al-Quran, untuk keberkahan dan kelancaran kita pada sesi yang selanjutnya, kita akan awali dengan doa bersama yang dalam hal ini insya Allah akan dipimpin oleh Ustadzah Ayun. Kepada Ustadzah Ayun, kami persilahkan. Baik, jazakumullah khairan Ustadzah Aini atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwati fillah, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan doa, mari kita semuanya menundukkan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan hati kita, menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita awali dengan membaca istighfar bersama-sama. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi. Waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu.
barakna lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Ustazah Ayu, atas doa pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, kelancaran hingga nanti akhir dari acara yang mulia pada siang hari ini. Baik teman-teman semuanya, Masya Allah, Tabarakallah, kita akan berlanjut ke inti acara yang kita tunggu-tunggu. Kita sambut Ustazah Nabila yang akan bersuah dengan kita semuanya di acara siang hari ini. Ahlan wa sahlan Ustazah Nabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar Ustazah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur 'alaina rahmataka bi rahmatika ya rahman ya rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ya bisa ketemu sama teman-teman di sini. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Pada semangat kelihatannya yang mudah-mudahan pada sehat semua. Alhamdulillah, tema yang diangkat hari ini luar biasa ya, cantik dan cinta ya dalam Al-Quran. Untuk mic-nya masih nyala, boleh di-mute. Ya, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan, mohon perhatiannya untuk men-unmute mikrofonnya supaya kita bisa fokus untuk menyimak acara pada siang hari ini. Ya, mohon dicek dulu mic-nya teman-teman. Atau boleh bantu. Oke, baik. Cantik dan bahagia ya, cantik dan bahagia bersama Al-Quran. Masya Allah tadi saya mendengar ada sedikit pembukaan dari Ustadz Nur Huda, Masya Allah, mengenai tentang Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Memang ketika kita melihat bahwa keberkahan Al-Quran itu selalu berlimpah, tapi itu hanya bagi yang merasakannya. Dan alhamdulillah pertemuan kita kali ini ya kita bertemu karena Al-Quran ya, dan itu sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh keberkahan dan manfaat insyaallah, amin. Cantik ya, cantik itu cantik itu apalagi yang akhwat ya pasti pada pengen jadi cantik ya, dan kecantikan itu dalam Al-Quran itu ada, tapi dia lebih dengan arti jamil ya, jamil atau keindahan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya selalu menjelaskan keindahan itu bukan hanya sekedar keindahan fisik, tapi keindahan itu adalah keindahan hati. Makanya selalu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam hadis-hadis Rasulullah itu tentang bagaimana Allah itu melihat hati ya, melihat kecantikan hati, bukan hanya melihat fisik. Karena kalau melihat fisik ya mungkin ada yang amal kebaikannya lebih banyak, tapi karena rupanya kurang tampan atau kurang cantik menurut kita ya, karena pandangan manusia itu sangat terbatas ya. Kalau kita lihat semua makhluk Allah itu indah ya, semua makhluk Allah itu indah ya. Mungkin menurut kita mungkin ada yang misalnya ya, menurut kita ada orang yang
menurut kita standar kecantikannya atau standar kegantengannya kurang. Itu menurut kita, tapi menurut Allah itu indah. Ya. Tapi makanya ketika kita melihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menegaskan tentang keindahan ciptaan Allah, ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk melihat, coba lihat langit, ya. Kalau kita lihat di surat Al-Mulk, ya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, ya. Dan bahkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk memandang ciptaannya, indahnya ciptaan Allah, mengajak kita memandang langit, bumi, hewan-hewan, tumbuhan, gunung, apapun yang sekitar kita yang menunjukkan keajaiban atau kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Afala yatadabbarun, dilihat lagi, coba difikirin lagi, itu adalah yang ciptanya adalah Allah, yang menyukai keindahan. Dan bahkan di antara dalam hadis Rasulullah SAW ketika ada sahabat mengatakan ketika Rasulullah menjelaskan tentang sifatnya kibir atau takabur, ya, sifat kesombongan, sifat yang merasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Terus ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tapi ada di antara kita yang suka berpakaiannya yang bagus, yang indah, ya. Ada yang suka madharuhu hasan, dia suka pakaian yang bagus, rumahnya yang bersih. Apakah itu sudah termasuk takabur, wahai Rasulullah? Itu saking mereka merasa kok bisa gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal, bahwa Allah itu indah dan Allah menyukai sesuatu yang indah. Nah, berarti bukan yang dipandang adalah fisik, tapi keindahan. Nah, keindahan itu yang selalu ditekankan dalam Al-Quran, ya memang keindahan itu ada dua, ya, ada zahir, ada batin. Dan itu dua-duanya dijelaskan dalam Al-Quran. Bahwa keindahan zahir yang menurut kita adalah indah, mungkin misalnya harta. Menurut kita harta itu indah sekali, ya, bahkan menggiurkan. Nah, tapi apakah itu bisa menyelamatkan kita? Nah, tujuannya keindahan ini akan membawa kita kemana? Ya. Keindahan ini akan membawa kita kemana? Apabila keindahan itu membawa kita untuk bertafakur, bertadabur, bersyukur, itu insya Allah akan membawa kita kepada yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau di surat Al-Mulk, tsummarji'il mana tadi? Ya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat satu pun, ya, kecacatan, istilahnya salah produksi misalnya, nggak ada. Walaupun menurut kita itu misalnya ada sesuatu yang kurang sempurna, tapi itu adalah keindahan di mata Allah, ya. Makanya manusia itu tidak ada yang kurang, tidak ada yang tidak sempurna, ya, sempurna dari keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berkaitan dengan bahagia, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada kita agar kita mendapat dua-dua itu, keindahan dan bahagia. Keindahan hati dan bahagianya hati yaitu bersama Al-Quran. Bagaimana kita ingin meraihnya, Kak? Kalau tadi saya mendengar Ustaz Nuruddin mengatakan ada yang baca Al-Quran itu langsung ngantuk. Itu ada, ya. Nah, mungkin alhamdulillah kita sekarang di 10 hari yang sangat mulia, yang sangat agung ini, usahakan dan manfaatkan, ya, sahabat semuanya, dengan banyak membaca Al-Quran, karena amalan yang di 10 awal Dzulhijjah ini itu Masya Allah berpahalanya sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai ketinggalan atau ngantuk, ya, ketika membaca Al-Quran, ya. Nah, bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Nah, ini saya sering ditanya, ya, Kak, kalau baca Al-Quran itu pernah bosan nggak, ya? Pernah rasa capek gitu, Kak, ya? Apalagi kalau misalnya menghafal terus murojaah terus rasa itu tersendat-sendat, terus ada rasa, ini ayat ini nggak masuk-masuk gitu, ya, pengen hafal tapi nggak bisa-bisa gitu, ya. Di situ salahnya di mana? Apakah dari saya atau dari cara menghafal dan lain sebagainya? Ya, kita lihat faktor hati, kembali lagi ke faktor hati, ya, ke faktor hati. Nah, hati itu subhanallah, ya, kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah, ma min mauludin yuladu
illa 'alal fitrah. Tidak ada suatu bayi ya atau bayi yang lahir itu kecuali di dalam fitrah. Maksudnya apa? Hubungan hatinya bersih dan hubungannya itu langsung ke Allah. Dan pasti ada faktor-faktor yang lain yang membuat hal ini berubah. Nah, yang pertama ya, ketika kita pengen mencintai Al-Quran ya, yang pertama kita cek hati kita dulu. Itu yang perlu kita benahkan terlebih dahulu. Kita cek hati. Ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena untuk mengontrol hati itu sesuatu yang tidak mudah. Kita udah siap-siap nih, udah dari semalam misalnya, udah niat misalnya bangun sebelum subuh ya kan. Terus sholat, terus sarapan, terus mandi supaya kita ketika ngaji segar. Tapi udah lakuin semua, terus pas buka Al-Quran langsung nguap, ngantuk. Ya. Dan kadang-kadang saking khusyuknya Quran itu jadiin bantal. Nah, ini masalahnya di mana? Di hati. Nah, sebelum bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Al-Quran itu apa sih? Nah, kita harus tahu. Kalau kita tahu, maka insya Allah kita akan lebih mengagungkan Al-Quran. Kita akan lebih mencintai Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Anzalahu ala siapa? Allah menurunkan Al-Quran ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya melalui malaikat Jibril. Dalam surat Asy-Syu'ara ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nazala bihi ruhul amin ala qalbik ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini melalui malaikat Jibril ar-ruhul amin ala siapa? Ala qalbik, untuk hatimu. Ya, mungkin ini secara khusus ini berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bisa ini dijadikan secara umum, Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk hati kita. Ala qalbik. Lalu bagaimana respon hati kita ini terhadap Al-Quran? Wah, buka Quran ngantuk. Ya. Kak, aku tuh sudah berusaha, udah minum kopi kak ya pagi-pagi hari itu supaya melek ya baca Al-Qurannya, masih ngantuk misalnya. Ya, cek hati. Jangan-jangan ada dosa ya. Ada dosa yang membuat kita tidak menikmati membaca Al-Quran. Atau kita berlebihan dalam hal-hal yang mubah, ya. Lalu kita tidak menikmati membaca Al-Quran. Karena memang untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran butuh kebersihan hati. Ya, anggap aja hati kita itu seperti gelas, seperti wadah, ya. Nah, wadah ini kalau airnya bersih, ya, atau ketika hati ini masih gelas ini kosong, ya. Kalau mau diisi tidak akan luber karena masih kosong. Tapi kalau terus kita bersihin, kita isi dengan hal-hal yang baik, ketika kita ada tuh kan kadang-kadang kita melihat ada yang membaca surat Al-Fatihah menangis. Ya kan? Kok bisa gitu ya? Kita baca surat Al-Fatihah setiap hari, ya. Kadang-kadang setiap ada acara tahlilan, ada yasinan, ada kita berdoa bersama. Kita hari ini juga barusan mengawali acara dengan Al-Fatihah. Kok rasanya biasa-biasa aja? Apa bedanya dengan orang yang membaca Al-Quran, dia menangis, dia merasa, oh ini berkaitan dengan hati. Maka coba cek hati. Bagaimana hubungan kita bersama Allah? Apakah kita di depan manusia kita berbuat baik, lalu ketika tidak dilihat oleh orang kita berbuat dosa? Nah, ini nih yang hal-hal yang seperti ini yang menurut kita tuh simple, tapi di mata Allah itu sangat berat ya. Sangat sesuatu yang berat sekali gitu. Jadi ketika kita melihat ya bagaimana hubungan kita sama Allah, khususnya perkara hati ya. Kadang-kadang sampai misalnya nih contoh ya, mengenai kita
Al-Quran itu apa sih? Gitu ya. Al-Quran itu apa sih? Nah, kalau kita sudah tahu, ya mungkin alhamdulillah tadi Ustadz Nur sudah sedikit menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, ya itu masya Allah luar biasa. Kita tahu bahwa satu huruf Al-Quran akan kita membaca satu huruf Al-Quran, ada Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kepada kita 10 kebaikan. Maka 10 kebaikan itulah yang insya Allah akan ya membawa kita kemana-mana. Ya, membawa keberkahan dalam kehidupan, ketenangan hati, keindahan, ya, keindahan hidup, ya, melihat sesuatu dengan pandangan yang indah, ya, merasa kebahagia, merasa tenang. Nah, itu dari kita membaca Al-Quran. Dan ada beberapa ulama ya mengatakan, man lam yadhuq, ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tafaqadul halawata fi thalathat asya. Ya. Coba kalian cek hati kalian ya ketika menikmati dalam 3 hal. Ya, menikmati enggak gitu ya. Fis shalah. Apakah kita salat merasa nikmat, merasa hati itu tenang atau buru-buru? Fis shalah, yang pertama fis shalah, ya. Yang kedua fi dzikr, ya, berzikir. Apakah kita merasa ringan saat kita berzikir, atau kalau udah mulai la ilaha illallah udah mulai ngantuk, atau sholawatan udah mulai ngantuk, pas ngobrol hal-hal yang lain, waduh meleknya, ya. Yang ketiga adalah fi tilawatil Quran. Yang ketiga adalah saat membaca Al-Quran. Jadi menurut Al-Imam Hasan Al-Basri itu kenikmatan itu dalam tiga hal ini. Ya, kenikmatan hati ya. Kebahagiaan hati. Fa in wajadtum wa illa fa'lamu anna al-baba mughlaq. Apabila kalian menemui, merasakan keindahan itu, kenikmatan itu, alhamdulillah. Wa illa, tapi kalau tidak, fa'lamu anna al-baba mughlaq. Fa'lamu anna al-baba mughlaq. Beliau di sini mengatakan, maka ketahuilah bahwa pintu itu tertutup. Pintu apa? Pintu hati. Karena apa? Karena kebanyakan dosa. Makanya saya mengingatkan kembali tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nur Huda, qaul Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wallahi law tahurat qulubina ma syabi'at min kalami rabbina, atau juga dalam qaul yang akhar, itu riwayat ukhra, law tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Seandainya hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan kenyang, kalian tidak akan bosan membaca kalam Tuhan kalian, ya, kalamullah. Maka bersihkah hati kita? Sudah sejernih apa bersihnya hati kita? Makanya sebelum kita membaca Al-Quran itu, kita istighfar dulu, kita minta pertolongan dari Allah agar dibukakan hati kita untuk untuk bisa menerima cahaya Al-Quran dalam hati. Dan memang perlu dipaksa, ya. Kak, gimana ya tips? Biasanya nih pada minta tips, cepat hafal, cepat baca, cepat makharijul hurufnya benar. Tapi ketika diberi tips, ya aku nggak bisa, nggak punya waktu, ya aku nggak ini gitu ya. Harus dipaksa. Syekh Al-Ghawthani, Syekh Al-Ghawthani ini adalah salah satu ulama qiraat, masih hidup sekarang alhamdulillah. Beliau mengatakan kepada syekhah saya, katanya al-mahir, ya, yang dia sudah wasal martabat al-hafidh, yang sudah hafiz 30 juz, ya, mudah-mudahan di sini pada nyampe 30 juz ya insyaallah hafalannya. Itu minimal ya satu hari itu berapa juz? Dari 5 sampai 7 juz satu hari. Baca, mau baca ghaiban, mau baca nadharan. Jadi kita tuh harus ada wirid harian. Ya, jangan wiridnya cuma maksudnya wirid harian itu wirid Al-Qur'annya ya. Kita selain ada wirid dzikir, kita juga harus ada wirid Quran. Dan wirid Quran itu jangan hanya di bulan Ramadan saja. Habis bulan Ramadan kita sudah tadarusan. Sampai sekarang sudah pernahkah kita khatam bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah? Sekarang sudah masuk Dzulhijjah. Udah berapa kali kita khatam? Ini sini silakan masing-masing menjawab ya.
Apakah bulan Ramadan nggak selesai juga? Udah dilanjutin belum? Yang belum selesai. Ini apa namanya? Kita pengen bahagia, kita pengen hidup yang tenang, tapi kita jauh dari Allah, jauh dari kalamullah. Lalu lantas bagaimana kita pengen dapat ketenangan itu? Bagaimana kita pengen dapat, apalagi apa namanya dalam kondisi seperti sekarang ya, apa namanya merasa ya serba ya down gitu ya, berita yang masalah COVID dan lain sebagainya, terus ya banyaklah. Kita cari ketenangan itu di mana? Cari ketenangan itu dalam Al-Quran, dengan Al-Quran. Ya. Baik, jadi yang pertama adalah kita mengecek hati, ya, cek hati, cek hubungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, cek dosa. Nah itu semua berkaitan dengan hati. Yang kedua, ini sekarang kita mulai ke tips-tips ya. Yang kedua adalah apa namanya? Kita membaca, ya, membaca maksudnya membaca itu gimana ya Kak? Membaca itu apakah membaca sekedar bin-nazar atau membaca dengan arti? Ya kalau menurut saya ya kalau misalnya sudah bisa memahami ya itu bagus, maksudnya tidak perlu baca terjemah, sudah bisa memahami misalnya alhamdulillahirabbil alamin apa artinya. Kalau udah tahu bagus ya, bagus. Tinggal lagi mendalami apa namanya misalnya mungkin ada kisah-kisah di balik apa namanya cerita dalam Al-Qur'an ataupun apa namanya arti-arti kosakata yang dalam Al-Qur'an. Nah, kalau belum kita paham, maka minimal kita baca terjemahannya. Ya. Jadi, misalnya nih kita hari ini ada wirid ya, kita ambil yang paling rendah, yang paling malas minimal 1 juz 1 hari, ya kan? Nah, itu 1 juz 1 hari itu untuk baca Al-Qur'annya 1 juz, tapi untuk terjemahannya usahakan ada juga. Ya jangan banyak-banyak, 1 halaman aja, tahu arti surat An-Nas, terjemahan surat An-Nas, arti terjemahan surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, udah, itu buat hari ini. Besok nanti lanjut lagi. Kenapa saya demikian? Ya, yang pertama karena kita bukan orang Arab ya. Yang sudah belajar bahasa Arab pun atau orang Arab pun mereka butuh belajar tafsir untuk bisa memahami. Ya apalagi kita ya. Jadi di sini sepertinya tadi ada belajar bahasa Arabnya, tahfidnya, ini sangat apa namanya bagus sekali ya program-program yang ada di sini. Jadi apa namanya selain kita mengontrol hati, yang kedua adalah kita mulai dengan membaca. Nah Kak, aku tuh pengen baca Al-Quran tapi saya belum tahu apakah terus saya juga pengen menghafal Quran, menghafal dulu apa memperbaiki bacaan dulu. Nah, kalau bisa, kalau ada guru yang membimbing, maka mulai dua-duanya. Dan biasanya di sini guru ya yang bisa lebih menilai ya. Kalau apa namanya, misalnya sudah bisa membedakan antara sa dengan sa, za dengan so misalnya, atau za dengan sa, atau sa dengan sa ya. Apalagi dengan misalnya al-sad dengan sya. Kalau sudah bisa membedakan antara huruf-huruf yang agak mirip-mirip, sebenarnya tidak mirip ya, yang menurut kita mirip-mirip itu ya, atau misalnya a dengan a, kadang-kadang kita bacanya au tuh misalnya. Nah, berarti ini belum bisa membedakan nih antara hamzah ya dengan ain, atau huruf sa dengan huruf sa sin, atau huruf huruf za, sad sama shin. Kadang-kadang ihdinas syirata, bukan syirata, ihdinas sirata. Nah, kalau sudah bisa membedakan antara huruf-huruf yang agak mirip-mirip ya, bukan mirip banget, agak mirip-mirip ini, kalau bisa membedakan, saya sarankan sudah bisa masuk lanjut ke tahap menghafal Al-Quran. Tapi kalau belum bisa, ya perbaiki dulu. Ini basic apa namanya makharijul huruf. Tapi makharijul huruf nggak harus dari sekali duduk udah bisa so ya, yang bagus itu enggak. Minimal bisa membedakan, nanti sambil beriringnya dengan jalan. Makanya alangkah lebih baik ada guru yang membimbing ya, membimbing apa namanya tahfidz ataupun membimbing tahsin. Jadi bisa dua-duanya ya. Kalau secara instan itu tidak ada ya. Kalau mau cara instan, Kak, aku tuh pengen Kak dalam 1 bulan itu hafal 30 juz, tapi baca Al-Qur'annya aja masih belepotan. Nah, ini jangan berharap ya. Kita juga harus real sama diri kita sendiri supaya kita juga nggak down. Lah aku target kita ini nggak nyampe, ya udah nggak mau. Ya kita harus jujur juga ya sama diri kita sendiri ya. Nah, gitu. Tes kemampuan hafalan.
Ya, mampu nggak satu hari satu halaman itu? Ya kalau tidak mampu nggak apa-apa, setengah halaman, seperempat halaman, tidak apa-apa. Yang penting adalah, nah ini yang ketiga adalah istiqomah, ketekunan. Istiqomah ini mudah diucap ya, tapi untuk praktiknya luar biasa. Perlu mujahadah, dan syaitan itu tidak akan melepaskan kita ya. Apalagi Al-Qur'an ya. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Wah, gak bakal ditinggal. Apalagi kan kalau kita mau menghafal atau kita mau memahami arti, kita akan baca berulang-ulang. Wah, itu pasti banyak godaannya. HP berdering lah, ya. Ada yang manggil lah, tetangga yang manggil lah, ibu yang manggil lah. Atau kadang-kadang, aku males lah. Gitu ya. Itu pasti banyak godaannya. Maka kita harus paksa. Harus dipaksa. Ya, jadi yang ketiga ini adalah istiqomah. Nah, kadang-kadang kita ada hari kita semangat nih. Ya kalau kita semangat nggak apa-apa, kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Menghafal sebanyak-banyaknya. Mengulang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita futur atau lagi lemah, kita harus ada minimal. Misalnya nih kalau lagi semangat satu hari bisa mampu sampai 7 juz atau 10 juz satu hari baca Al-Quran. Tapi kalau lemah, ya atau lagi futur gitu ya, lagi tidak semangat, jangan sampai meninggalkan. Kita harus ada target minimal misalnya 1 juz, tidak boleh kurang dari itu. Kalau kurang dari itu, cek hati. Mungkin pernah berbuat dosa atau ada dosa yang belum diampuni oleh Allah, itu yang menjadi hambatan antara kita dan antara kita dan menikmat membaca Al-Quran. Ya. Ingat cerita ini ya. Salah satu beliau menghafal Al-Quran itu udah tua ya, usia 50-an tahun lah. Dan beliau satu hari wiridnya, satu hari itu 10 juz satu hari. Ya. Dan beliau harus masuk operasi, ya, itu operasi jantung. Operasi jantung kan lama ya. Kalau bahasa Arabnya qastar, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Operasi al-qastar. Nah, itu biasanya operasinya ya dari 10 sampai 15 jam itu untuk operasi jantung. Pasien ini nanya kepada dokter, ini kira-kira mulainya jam berapa? Kenapa? Saya biasanya mulai ngaji itu dari jam 8 pagi. Ya, saya ya sampai zuhur lah gitu ya. Sampai zuhur saya selesai 10 juz. Saya pengen kalau bisa ya secepatnya lah supaya saya bisa mengaji wirid harian, wirid Al-Quran saya. Subhanallah, kata dokter ini ya, karena beliau mulazamah walaupun sudah tua ya, tapi semangat menghafalnya luar biasa dan beliau istiqomah setiap hari 10 juz. Bayangin ya, setiap hari 10 juz. Menurut kita tuh 10 juznya itu berat banget ya menurut kita ya. Tapi 10 juz itu Masya Allah luar biasa. 5 jam bisa, 5 jam 5 sampai 8 jam bisa. Subhanallah, beliau ini ketika dibius ya, pas jam 8 teng ya, pas lagi operasi mulutnya langsung membaca ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, sampai selesai operasi ya, itu wiridnya udah selesai, istilahnya operasi masih berlanjut, alhamdulillah dimudahkan. Terus dokter ini bertanya, emang amalan kamu hariannya seperti apa? Katanya, iya saya selama karena beliau istrinya meninggal, setelah istrinya meninggal tidak ada kegiatan atau tidak ada ini, saya mulai menghafal Al-Quran. Istiqomah setiap hari 10 juz ya, alhamdulillah akhirnya saya hafal juga gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak ada instan ya. Ya, tidak ada, harus ada perjuangan. Ya, mungkin ada yang bilang, wah enak ya, Kak Nabila itu hafal 30 juznya usia 17 tahun. Iya betul, tapi mulainya dari kapan? Mulainya dari umur 4 tahun. Dari 4 tahun ke 17 tahun perjuangannya luar biasa. Perjuangan dari rumah ya,
perjuangan di tempat tahfidz, perjuangan sama teman, perjuangan dengan sekolah, perjuangan ketika mau masuk kuliah. Itu perjuangannya luar biasa. Tidak mudah, tidak mudah. Ya, ada yang menghafal Al-Quran dalam 5 bulan, ada, saya tidak mengkiri. Ada yang bisa menghafal Al-Quran dalam 1 bulan, ada. Itu adalah futuh min Rabbil Alamin. Yang penting kita mulai dulu. Yang penting kita mulai dulu. Mulai, jangan awalnya abis ikut kajian sama Kak Nabil, wah semangat sekali. Bulan depan udah gak semangat lagi. Harus ada, enggak, kita harus ada. Kenapa aku harus menghafal Quran? Kenapa aku membaca Al-Quran? Ini alasan yang tips yang keempat, harus ada big why. Alasan. Aku pengen orang memasangkan mahkota kepada orang tua, itu sudah menjadi alasan. Aku pengen bahagia di dunia, itu sudah mencari kebahagiaan, mencari keridhaan Allah, itu sudah big why banget. Tapi kadang-kadang kita tidak tertarik gitu ya. Kita pengen yang real gitu ya. Kita pengen yang, bukan real sih, semua real insya Allah. Pengen kita lihat, pengen kita pegang. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Betapa kita tidak yakin itu menunjukkan kita tidak yakinnya. Tapi kalau kita pengen mencari kebahagiaan, saya itu pengen bahagia, pengen hati itu tenang. Ya insya Allah. Ya, itu penting ada big why-nya. Ya. Makanya tidak heran ketika kita melihat para ulama ridwanullah alaihim seperti Al-Imam Syafi'i. Saya selalu kalau membaca sirah beliau itu merinding gitu ya. Apalagi hubungan beliau dengan Al-Qur'an. Beliau menghafal Al-Qur'an 30 juz di usia 6 tahun. Khatam al-Muwatta, menghafal selesai membaca 6 tahun atau 7 tahun kalau tidak salah. Selesai membaca al-Muwatta, hadis al-Muwatta untuk buku Anas bin Malik, ya, itu di usia 8 tahun. Bagaimana tidak menjadi seorang imam yang luar biasa? Dari kecil sudah dihafal Al-Qur'an. Ya kan? Dari kecil sudah bersama hadis Rasulullah. Ya wajarlah ketika dia besar menjadi ulama besar ya. Tapi perjuangannya itu juga luar biasa. Apa sih? Iya, ya nggak apa. Jadi luar biasa. Ya, jadi semua butuh perjuangan. Ya, semua butuh perjuangan. Nah, big why harus ada big why-nya ya. Setelah kita istiqomah. Nah, ketika ada rasa-rasa futur, harus nomor keempat ini harus muncul. Big why-nya harus muncul, harus ada. Pengen dapat beasiswa, oke. Misalnya beasiswa tahfidz misalnya, masuk kampus ya ada karena beasiswa tahfidz boleh-boleh aja. Tapi jangan jadikan itu adalah tujuan. Misalnya saya pengen, misalnya target saya ketika saya usia 25 tahun itu saya menikah misalnya kan. Itu bisa dijadikan target, tapi jangan menjadikan tujuan. Paham? Bisa dijadikan target, tapi bukan tujuan. Jadi aku baca Al-Quran karena pengen dapat jodoh. Menurut saya, mendapat jodoh adalah bonus. Karena tujuan pertama kita adalah mencari ridha Allah. Kalau kita sudah mencari ridha Allah, apapun kita mau, Allah tidak sungkan gitulah. Ya. Allah tidak bahkan akan lebih, kita pengennya ya Allah aku pengen yang soleh, pengen dapat jodoh yang soleh. Allah bukan hanya memberi yang soleh yang baik sama orang tua kita, yang insya Allah yang mapan, yang membahagiakan, menyenangkan. Nah itu bukan hanya solehnya saja. Innallaha idza a'ta adhash. Ya. Ketika Allah memberi itu membuat kita itu makin cinta deh sama Allah. Subhanallah, luar biasa. Maka hati kita tuh harus benar dulu. Big why-nya itu harus benar. Ya. Boleh kita misalnya aku tuh pengen dapat tempat kerja yang bagus. Wasilahnya dengan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari. Boleh. Tapi niatnya yang pertama adalah karena Allah, nanti itu adalah akan menjadi bonus. Ya. Jadi bukan tidak boleh ya, boleh. Misalnya tapi kan misalnya ada apalagi misalnya dengan niat syifa, dengan niat pengen qada'ul haja, dengan boleh, tapi tujuannya yang pertama adalah karena Allah, yang lain itu adalah bonus keberkahannya Al-Qur'an. Ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana kita mencintai Al-Quran. Yang pertama kita mengoreksi, mencek hati kita. Yang kedua adalah kita mulai membaca ya dengan bimbingan membaca, menghafal. Membaca ini disertai dengan kita membaca terjemahannya ya, bukan hanya membaca Al-Qurannya saja, tapi membaca terjemahannya supaya kita bisa lebih paham. Ya, yang ketiga adalah istiqamah.
ya, istiqamah. Yang keempat adalah big why, alasan terbesar untuk kenapa kita harus membaca Al-Quran. Ada beberapa alasan yang saya akan kasih, mungkin bisa membantu teman-teman, ya, membaca Al-Quran karena ingin mendapat ridhonya Allah atau cintanya Allah, ya. Kalau kita, ini sebatas manusia saja ya, kalau kita suka sama seseorang, maka yang kita baca itu apa, surat dari dia, kan merasa aduh indah sekali, ya kan. Kalau kita suka penulis, misalnya seorang penulis, apa buku yang dia tulis kita beli, ya kan, ya kita beli. Oh tulisannya luar biasa, indah sekali. Kadang-kadang buku yang setebal gini itu dibaca 1 hari bisa selesai, indah. Nah, maka kita usahakan cinta itu kita tanamkan saat kita membaca Al-Quran. Aku berat rasanya, ya tidak apa-apa. Untuk awal dipaksa, tapi makin kesini makin nikmat. Saya yakin itu. Coba satu bulan aja, setiap hari jangan sampai ketinggalan baca Al-Quran. 1 hari, jangan sampai ketinggalan Al-Quran. Selama 1 bulan, ketika bulan berikutnya tidak baca Al-Quran, saya yakin ada rasa yang tidak enak. Karena nikmat membaca Al-Quran itu luar biasa. Itu yang pertama, yang bisa dijadikan mencari cintanya Allah dengan membaca, mencintai Al-Quran, itu membaca Al-Quran. Bisa jadi juga dengan meringankan beban kehidupan, ya pasti masing-masing punya ada beban kehidupan kan. Nah ini bisa jadi meringankan beban kehidupan karena memang dalam hadis Rasulullah SAW di antara doa ya Rasulullah yaitu maqala abdun. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qala 'abdun qat idza asabahu hammun aw hazan, Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. Ya. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. Nah ini saya doa ini ya saya pengen sebagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabat, ya saya juga ingin mengajarkan ini hadis ini atau doa ini kepada teman-teman. Inti dari doa ini ya adalah doa supaya Allah mengangkat apapun kegundahan hati kita. Kadang-kadang kita beban itu nggak terlalu berat, tapi kegelisahan hati, kekhawatiran itu ada. Nah ini insya Allah doa ini menjadi meringankan beban pikiran, membuat hati kita lebih tenang. Inti dari doa ini adalah kita berdoa, kita merendahkan hati, kita menundukkan hati kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta bahwa Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an adalah taman hati kita, rabi'a qalbi ya, ketenangan buat hati kita. Wa nur sadri, memberi cahaya ya di hati kita. Wa jala'a huzni wa dhahaba hammi, yang menghilangkan kesedihan dan juga apapun kegelisahan yang kita dalam hati. Illa adhaballahu hamma, ya pasti Allah akan menjauhkan ya kesedihan itu, menjauhkan kegundahan dan kegelisahan itu ya. Dan wa abdala makana huznihi farahan, dan Allah akan menggantikan kesedihan itu dengan kebahagiaan. Maka insyaallah ini doa saya copy paste, saya kirim ke chat ya. Saya kirim ke chat. Dan terus para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami harus belajar kalimat ini, maksudnya doa ini? Qala ajal, kata beliau, kata Rasulullah, iya, yang bagi liman sami'ahunna an yata'allamahun, bagi siapa yang sudah mendengarkannya maka dia harus membelajarnya. Maksudnya belajarnya apa? Ya lebih bukan belajar yang mengamalkan hadis ini. Oke, saya sudah kirim ya, boleh masing-masing nanti tinggal di copy paste. Terus apa lagi bisa menjadi big why kita? Cahaya buat hati, cahaya hati ya. وكذلك dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. Ya, bahwa Al-Quran ini adalah cahaya untuk hati kita.
Ya, coba lihat orang-orang yang selalu bersama Al-Quran itu beda sama orang yang tidak baca Al-Quran. Orang tidak baca Al-Quran itu galau terus, ya, galau terus. Tapi kalau orang baca Al-Quran satu hari satu halaman aja udah hati itu udah beda, ya, tenang gitu hatinya. Walaupun istilahnya banyak yang harus dipikirin, banyak yang harus tanggung tapi hatinya itu hati, kembali lagi masalah hati. Masya Allah, luar biasa ya, ketenangan hati. Yang ke-5 adalah kita menjadikan, bisa jadi ini big why juga ya, yaitu Al-Quran adalah jembatan menuju akhirat ya. Jembatan menuju akhirat dan mengangkat derajat ketika di surga ya. Jembatan apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya, dalam surah yang lain, aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Ya. Jadi Al-Qur'an adalah penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, jadi kalau kita, kenapa kamu mau menghafal Al-Quran? Kenapa mau baca Al-Quran? Dalam hati sendiri kita bisa jawab, saya pengen diselamatkan dunia dan akhirat. Hidup saya jadi tenang, hidup saya jadi bahagia, dan di akhirat pun insya Allah selamat. Dan bahkan Al-Quran akan menolong kita ketika kita dikubur, dibantuin sama Al-Quran, ya di akhirat apalagi diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan saya yang terakhir ya buat teman-teman di sini ya. Ya ini tadi udah berapa tadi? Udah 4 ya. Yang 4 adalah big why. Yang kelima adalah pesan terakhir ya dari saya untuk teman-teman, paksain untuk membaca Al-Quran, paksain untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Teman-teman harus yakin benar-benar bahwa Al-Quran itu adalah membawa keberkahan buat kita semua. Kita pengen hidup kita tenang, ya, hidup kita menjadi indah, itu sesuai dengan tema kita hari ini, indah dan bahagia bersama Al-Quran. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya, ya, mudah-mudahan menjadi kalau ada kurang-kurangan itu dari diri saya dan syaitan. Apabila ada yang manfaat maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadallahu Ta'ala ala wa alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakillah khairan Kak Nabila, Masya Allah. Nggak kerasa ya, kayaknya masih sebentar kok sudah mau ditutup. Iya, teman-teman semuanya pasti juga wah terkesima gitu. Saya nggak nyadar, saya lihat jam. Loh, kok sudah selesai pada materi kita kuat loh nanti sampai 2 jam ke depan, Kak. Masya Allah. Tenang, nanti kita diperkaya dengan sesi tanya jawab. Iya. Baik teman-teman semuanya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biasanya saya tuh Masya Allah sudah 1 bulan yang lalu merindukan ya, setelah dikasih tahu sama penyelenggara nanti kita ada webinar dengan Kak Nabila. Biasanya kita hanya melihat di ini, maksudnya kita tidak ada interaksi ketika di Hafidz Quran di Indonesia atau kalau kita menyimak YouTube. Terus terang ketika saya mencari referensi untuk talaqi tajwid atau ilmu-ilmu Al-Quran, saya sering searching dan itu saya banyak yang download videonya Kak Nabila. Alhamdulillah ada kesempatan untuk kita berinteraksi langsung. Teman-teman semuanya, Kak Nabila ini nama lengkapnya Nabila Abdurrahim Bayan, LCMAG. Ternyata beliau masih muda loh teman-teman, ya. Masih muda, malu saya, tua saya kayaknya. Kelahiran di Makkah, Masya Allah, Tabarakallah, 15 April 1992. Sekarang domisili beliau di Cilegon, Banten. Menetap di Indonesia ya Kak ya? Ya. Putri beliau ada 3. Pendidikan beliau SD, SMP, SMA di Makkah. D2-nya Institut Quran di Makkah juga, S1-nya di Ummul Qura University Makkah di Fakultas Syariah, baru S2-nya Al-Quran dan Tafsir di Indonesia, di Jakarta. Masya Allah, kita berdoa ya, kita sampai ke Tanah Suci Mekah, entah kapan ya. Ternyata beliau kelahiran di Mekah, besar di Mekah, menuntut ilmu di Mekah, dan mendapatkan keberkahan Al-Quran di Mekah. Saat ini beliau menjadi salah satu pengajar ya Kak ya, pengajar Al-Quran yang sebelumnya juga pengalaman beliau luar biasa menjadi guru
di rumah tahfidz di Makkah selama 4 tahun, guru mengaji di Masjid Al-Haram Makkah ketika musim panas selama 2 tahun, kemudian juri hafidz Al-Quran di RCTI sejak tahun 2017, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian juri tilawah program Semesta Bertasbih SCTV 2017 dan juga menjadi pengisi suara di Islam Itu Indah. Ya, Masya Allah, luar biasa ilmunya, pengalamannya. Nah, teman-teman semuanya, mari kita manfaatkan kesempatan kali ini untuk berdiskusi dengan beliau. Silakan menuliskan di chat. Saya akan mempersilahkan ya, satu orang dulu untuk bertanya secara langsung kepada beliau. Selain saya menunggu pertanyaan yang ada di chat. Ada? Ya, Assalamualaikum. Nurul Azizah. Ustazah Nurul Azizah, Komariah. Baik. Saya. Kak. Ya, sebentar ya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ustazah Nurul Azizah atau Kak Nurul. Nanti yang kedua bersama dengan Kak Rosanti Ananda. Silakan, Kak Nurul. Terima kasih sudah ini atas kesempatannya. Assalamualaikum Kak Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya bisa bersua meskipun secara virtual. Alhamdulillah. Ini mohon maaf kalau pertanyaan saya tidak sesuai tema ya Kak. Yang mau saya tanyakan Kak, ini apa namanya yang sering saya jumpai ya Kak ya. Kenapa ketika di Indonesia itu banyak sekali metode membaca Al-Quran, namun setiap metode itu berbeda tentang makhorijul hurufnya Kak. Padahal kan sama-sama riwayatnya itu dari Asim ya Kak ya, Hafiz an Asim ya Kak ya. Tetapi ketika pengucapan makhorijul huruf itu berbeda Kak. Misal seperti qaf, ada yang ketika kasro itu tidak itbaq, ada yang bacanya sampai ui begitu Kak, atau shi seperti itu Kak. Ya, nah itu saja Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga Kak Nabila berkenan untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung dijawab atau nampung kita ini? Iya, langsung dijawab aja Kak. Langsung dijawab. Oke. Oke, baik. Jazakillah khair, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia aja ya, di Arab juga sama ya. Di metode membaca Al-Quran itu banyak, ada kaidah. Saya waktu kecil belajar kaidah Baghdadiyah, sekarang ada kaidah Nuraniyah, ada apa itu kaidah banyak. Kalau di Saudi lebih terkenal sih kaidah Nuraniyah. Mungkin saya yakin di negara-negara sekitar Arab yang negara Arab pun pasti mereka punya metode-metode tersendiri. Nah, intinya adalah ya guru ya. Nah, kadang-kadang ya saya dulu belajar di mungkin ketika tadi dibaca CV, saya belajar di Ma'had Institut Quran di Mekah. Nah, itu di situ karena kami adalah pemula, maka mereka syadid ya, sangat-sangat syadid. Jadi misalnya baca huruf to, bukan hanya to, harus to, lebih lagi. Nah, ketika saya mulai setoran untuk pengambilan sanad sama syekhah saya dikurangin, itu berlebihan, dikurangin, itu berlebihan. Nah, kenapa saya bilang, saya pikir kalau itu berlebihan kenapa diajarin, gitu ya. Nah, karena ya ini pendapat salah satu guru saya juga, ada seperti bukan perdebatan sih, kita minta pendapat. Kenapa sih di sini diajarin seperti ini, sedangkan kalau kita mau mengambil sanad itu disuruh dikurangin, cara bacanya nggak seperti ini. Atau kadang-kadang kita tapi kalau kita mau ngambil sanad itu nggak boleh baca seperti itu, lebih ringan, lebih enteng. Kata beliau, kalian adalah pemula dan makhraj itu harus benar-benar diasah betul. Nah, lama-kelamaan kalian kan ketika belajar itu biasanya kan lebih intensif ya, lebih waktu untuk belajar itu lebih banyak, maka waktu untuk diasah makhraj itu lebih banyak. Nanti kalau sudah ke depan, kalian itu sudah misalnya yang awalnya 1 hari latihan 5 jam. Ke depan kalau kalian sudah punya keluarga, nggak mungkin 5 jam itu 5 jam untuk tadrib itu nggak mungkin itu
ketika kalian sudah berkeluarga, mengajar dan lain sebagainya, maka akan berkurang. Nah, di situ nanti otomatis nggak seperti to pertama kita belajar itu, pasti to, nah itu sudah pas. Nah, kalau kita dari pertama udah to, maka nanti ke sini akan lebih menurun lagi. Nah, itu menurut pandangan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang setiap guru itu beda. Maksudnya cara tatbiknya beda. Maksudnya apa? Ya tergantung ke guru. Gurunya siapa dulu gitu ya. Nah, kadang-kadang guru yang bersanad pun kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Ya wajar-wajar aja, namanya juga manusia ya. Misalnya ada huruf sin menurut dari segi teorinya sama, tapi dari segi tatbiknya beda. Misalnya ada huruf shad, ada yang shadnya so, ada yang so. Itu ada perbedaan, tapi perbedaannya tipis sekali. Perbedaan tipis, dan itu tidak membuat ini kamu syekh kamu nggak bener ini. Oh kalau guru saya itu benar so, kamu itu so, kayak sedikit salah. Enggak, jangan sampai kita menjadi perdebatan ya. Saya selama belajar Al-Qur'an dengan beberapa guru, masing-masing punya kelebihan. Misalnya ada satu syekh huruf dodnya mantap, kalau dia baca huruf dod itu enak banget gitu ya. Ada satu syekh yang lagi ketika membaca huruf shad itu syekhah huruf shadnya mantap. Ada syekhah lagi huruf ainnya lebih bukan berarti yang lain tidak bagus, tapi pas gitu rasanya ya gitu. Jadi bukan berarti ini kurang atau gimana ya, tapi masing-masing kembali lagi kepada gurunya. Makanya lebih bagus ketika kita banyak guru, dan kita ketika banyak guru kita nggak boleh membandingkan guru satu sama lain, nggak boleh. Semua guru adalah ajilla, guru kita adalah guru yang harus kita muliakan dan agungkan ya. Tapi selama makhraj itu misalnya shin dirubah jadi sin misalnya, atau shad, itu nggak mungkin ya. Kalau misalnya ada perubahan seperti itu ya kita harus kita mengingatkan, tapi dengan cara yang baik, yang sangat adab ya. Tapi saya rasa kalau sudah menjadi guru Quran itu atau syekh Quran itu masalah-masalah basic ini tidak ada. Paling biasanya di secara praktek. Misalnya nih, saya kasih contoh, Ahlul Madinah ya, Ahlul Madinah dengan Ahl Makkah ya, sama-sama Hijaz ya, sama-sama dari Hijaz. Ulama Al-Madinah dengan Qurra Al-Madinah dengan Qurra Makkah itu beda. Bedanya di mana? Misalnya di harfur ra. Ahlul Madinah biasanya ra-nya dia lebih banyak tikrarnya. Lebih getarannya itu lebih banyak ya. Tapi Ahl Makkah ya, itu atau Qurra Makkah itu ra-nya tidak begitu banyak getarannya, cuma getaran satu kali. Nah, ini tatbik ketika al-ada, ketika setoran sama syekhah ya atau sama guru, itu biasanya ada sedikit perbedaan. Misalnya guru kita ada mungkin guru yang mengatakan cara ideal untuk membuka mulut itu ketika berharakat fathah 2. Ada satu lagi dia nggak bisa buka mulut gitu, dua ini nggak bisa karena ya kemampuan mulutnya emang segitu doang gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting makhrajnya benar, cara pengucapnya benar ya. Makanya kalau kita lihat qurra yang tunanetra itu bagaimana mereka, nggak mungkin dia ini mulut kamu kurang buka ya misalnya, enggak, dengan dari pendengaran ini kadang-kadang saya juga kadang-kadang udah nggak lihat cara pengucapannya, udah rasa kurang pas. Misalnya dia baca a'udzu billahi, itu kurang pas karena harusnya a'udzu billahi. Ini masalah masalah lapangan biasanya. Masalah lapangan biasanya kalau sudah berinteraksi dengan anak murid, nah kita bisa melihat ini kurangnya ini. Nah, kalau guru kita ada perbedaan cara pelafalan, kita jangan salah, kita belajar dari sini, kita belajar dari sini. Gitu ya. Baik. Baik, syukron, jazakillahu khair Kak Nabila. Iya, juga Kak Nurul sudah ya terjawab oleh beliau. Ini ada pertanyaan di chat Kak dari Mbak Siti Fatana di Jawa Tengah. Bagaimana cara untuk bisa istiqomah untuk murojaah padahal di rumah tidak memiliki teman yang bisa saling mendukung? Nah, ini juga
hampir sama ya, saya simak pertanyaannya. Tips bagaimana supaya belajar otodidak untuk menghafal Al-Quran. Monggo Kak Nabila. Ya, menghafal Quran nggak bisa otodidak. Karena takutnya ada hukum tajwid yang salah kita baca, atau ada satu huruf ketinggalan yang misalnya innallaha kita baca fa inna, atau innallaha kananya ketinggalan ya. Apalagi kita tidak paham struktur bahasa Arab, kadang-kadang juga harakatnya salah, sedangkan harusnya, atau misalnya yang nggak paham arti juga itu sangat, misalnya ayat tentang azab bacanya kan Allahu Ghafurur Rahim, kan nggak nyambung gitu ya. Nah, ini bisa jadi banget. Nah, makanya alangkah baiknya ada guru. Kak, guru susah ketemu aja nggak bisa. Sekarang saya rasa di masa Corona ini, Masya Allah, Allah membukakan mata kita, menunjukkan kekuatan teknologi. Ya, guru virtual. Untuk tahap ini ya guru virtual dulu, mau gimana lagi emang kondisinya seperti ini, ya. Ya udah, mudah-mudahan nanti Insya Allah ada bisa tatap muka langsung. Tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk mencari guru. Tidak ada guru, cari partner, cari teman, ya, ikut komunitas. Sekarang banyak komunitas, mungkin di sini juga mungkin ada menyediakan komunitas, atau mungkin bisa jadi memberi saran komunitas membaca Al-Quran, komunitas menghafal Quran, komunitas murojaah Al-Quran, banyak ya. Ya perlu usaha sedikit lah untuk mencari teman ya. Teman itu nggak harus teman kita kenal ya. Saya banyak partner setoran Quran itu nggak kenal, bahkan kenalnya cuma pernah ketika saya datang ke Indonesia, saya kehilangan teman untuk teman murojaah, karena biasanya ada teman-teman ngaji di Mekah gitu. Pas di Indonesia agak sulit setoran sama teman yang di Mekah itu karena perbedaan waktu. Terus gimana ya carinya di mana ya? Sedangkan tetangga sepertinya nggak ada yang hafidhah ya. Maksudnya kita kalau yang hafidhah kan istilahnya nyambung cepet gitu ya, nggak harus nunggu dia ngafal dulu gitu ya, udah langsung murojaah bareng. Siapa ya udah coba deh kita posting aja, saya lagi butuh hafidhah yang partner murojaah. Masya Allah banyak banget yang ini. Alhamdulillah ketemu sama teman sama teman yang dari Makassar, jauh ya, dari Cilegon Makassar ya, Masya Allah. Padahal kita perbedaan 1 jam sama Makassar. Tapi Masya Allah, saat itu kurang lebih sampai setengah tahun, Alhamdulillah murojaah sama beliau, karena saya melahirkan dan sebagainya, ya putus, terus kami balik lagi, kami bikin daurah bersama-sama, daurah murojaah, karena saya bilang, kalau kita berdua aja rasanya kita cepat futur deh, bagaimana kalau kita bikin setoran bareng-bareng. Oke, Alhamdulillah kita kumpul 20 teman yang sudah hafal Quran, yang sama-sama sibuknya luar biasa. Ya udah kita bikin partner dua-dua, kita nanti ada setoran jama'i, ada setoran. Jadi saya yakin banyak cara ya. Kalau kita mau maka kalau ada kemauan maka ada 1000 cara, kalau tidak mau maka ada 1000 alasan. Ya. Menggelitik ini Kak. Kalau kita mau ada 1000 cara, kalau kita nggak mau ada 1000 alasan. Iya. Iya, ini teman-teman kayaknya ada beberapa yang memang sudah pada sibuk ya kayaknya. Ada pertanyaan, bagaimana cara membangun hubungan Al-Quran itu sendiri di tengah kesibukan? Terus kapan waktu yang tepat untuk menghafal gitu Kak? Ya. Membangun hubungan cinta bersama Al-Quran di tengah kesibukan, ya kita utamakan Al-Quran terlebih dahulu. Ya, misalnya kita bikin list harian, nggak tahu ya karena sini teman-teman apakah membuat atau tidak. Biasanya kalau saya pribadi sih saya buat pagi-pagi kan bikin sarapan apa segala macam. Ya walaupun nggak ditulis juga dalam harian kita udah tahu nanti jam sekian anak bangun, jam sekian sarapan, jam sekian sekolah dan lain sebagainya. Jadikan Al-Quran hal yang pertama yang kita lakukan. Habis sholat subuh jangan kemana-mana dulu, baca Quran dulu. Ya. Kalau misalnya habis subuh nggak bisa, sebelum subuh. Ya, sebelum sholat subuh, ya sebelum azan subuh 1/4 jam aja kalau kita sudah membaca Al-Quran, kita membiasakan itu, menjadikan Al-Quran hal yang pertama kita awali hari kita, saya yakin insya Allah akan terbangun rasa cinta kepada Al-Quran, dan kita akan merasakan perbedaan. Apalagi misalnya nih hari yang kalau kita haid kan ada yang tidak membaca Al-Quran itu kan, nah rasanya itu beda.
galaunya, stresnya berlipat-lipat dibanding ketika aduh kapan ya ini haidnya selesai nih, pengen ngaji, pengen tenang saya itu gitu ya, sampai ada rasa seperti itu ya. Jadi insya Allah dengan kita menjadikan Al-Quran nomor 1 ya, ketika kita buka mata itu ya biasanya kita bukan buka HP dulu, nggak apa-apa buka HP, tapi yang kita lakukan dulu adalah membaca Al-Quran. Misalnya habis sholat subuh langsung baca Al-Quran ya. Enggak, kalau misalnya untuk membiasakan terlebih dahulu ya 1 juz 1 hari saya rasa sudah cukup. Itu 1 hari 1 juz saya rasa cukup. Ya kalau misalnya tidak mampu merasa bacaan saya masih terbatas, ya 1 halaman 1 hari aja, yang penting tidak meninggalkan Al-Quran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran. Setiap orang beda-beda. Ya, maksudnya beda-beda jam segarnya. Tapi kalau memang dalam Al-Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Ketika waktu sahar ya, subuh setelah jam 3 gitu sampai jam subuh gitu, 1 jam setelah subuh pun masih waktu yang intinya adalah di situ tuh, karena waktu yang hening. Terus apalagi kalau di 1 jam sebelum subuh itu kan insya Allah waktu yang sangat mustajab. Jadi insya Allah lebih hati kita tuh sama Allah tuh nyambung gitu ya. Nah itu waktu yang sangat baik. Tapi kalau memang tidak bisa, misalnya saya malamnya misalnya udah tidurnya misalnya jam 12, saya nggak bisa bangun sebelum subuh, atau mungkin pas azan aja saya bisa, ya sudah nggak apa-apa, cari waktu yang mana segar. Misalnya ada yang orang segarnya jam 2 siang, ya nggak apa-apa, pas segar-segarnya itu dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran gitu ya. Baik. Intinya kita harus memiliki sesuai dengan kesibukan kita ya Kak ya. Iya betul. Kalau tadi karena Bella menyampaikan, memang waktu-waktu yang hening, waktu kita konsentrasi belum terganggu dengan aktivitas harian, itu sebelum subuh itu sangat luar biasa, belum terpikir untuk hal-hal yang lain, urusan dunia gitu. Cuman teman-teman yang sibuk boleh melihat atau melis waktu di mana waktu yang nyaman, yang di situ bisa benar-benar bisa me time dengan Al-Quran. Baik. Oke, tadi ada yang bersedia untuk bertanya secara langsung. Kak Rosita? Rosanti atau Rosita ya? Bisa tersambung? Kak Rosanti Amanda. Iya, Afan. Ya, silakan Kak. Mila izin bertanya saja, jika murojaah itu sebaiknya kita melihat Al-Quran atau nggak usah ngelihat Al-Quran? Sekian, terima kasih. Ya. Baik. Kalau murojaah itu nggak lihat Al-Quran. Kalau melihat Al-Quran itu artinya bukan murojaah, itu bacanya tilawah. Ya, bin nazar. Dan saya sangat tidak menyarankan murojaah. Murojaah bin nazar itu sayang. Kalau mau bin nazar ada, ghaiban juga ada, ya. Kalau usahakan bin nazarnya lebih, kalau misalnya nih masih kalau misalnya hafalannya masih kalau ada yang baru bangun ya, kalau misalnya kita masih hafalannya masih belepotan nih misalnya ya, kalau murojaah ghaiban 1 juz rasanya berat ya, maka kita banyakin porsi bin nazarnya. Misalnya bin nazar 1 hari 5 juz, untuk murojaah ghaibannya ya setengah juz untuk pemula ya, Tapi untuk untuk kesininya nanti usahakan 1 hari kalau bisa 5 juz 1 hari ghaiban ya. Gitu. Karena dalam ahlul ada atau ahlul indal qurra mengatakan man dawama ala 5 lam yans. Barang siapa yang mulazamah 5 juz ya, dia insyaallah tidak akan lupa Al-Qur'an ya. Makanya kan tadi kisah tadi yang kakek-kakek tadi itu, nah itu karena mudawamah, ada istiqomah di situ ya. Jadi jangan sampai 1 hari itu meninggalkan Al-Qur'an ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, terima kasih Kak. Ya, sudah ya tadi Kak Rosita sudah dijawab sama Kak Nabila. Oke, selanjutnya silakan Kak Zahwa Kayana untuk menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah pahala
menghafal Al-Quran di HP sama dengan menghafal di Al-Quran, Kak Nabila? Pahalanya beda atau tidak? Iya. Oke. Untuk pahala insya Allah sama ya. Tapi keberkahannya pasti tentu ketika kita pegang Al-Mushaf ya. Keberkahannya beda, menjiwai membaca HP itu Al-Mushaf dengan HP itu beda. Kenapa? Kan HP itu banyak gangguannya. Kita lagi baca Al-Quran, ting, ada notif ya. Kita mau baca auzubillah, udah saya mau sebelum buka aplikasi yang lain saya pengen buka Al-Quran. Tahu-tahu ingat, oh iya saya belum ini ngabarin itu ya, buka aplikasi yang lain. Oh saya lupa, oh ini membalas ini, membayar ini, oh udah. Jadi alangkah lebih baiknya kita me time-nya benar-benar jangan dari HP ya, kita dari mushaf langsung. Tapi kalau misalnya memang ada kendala tidak bisa membawa mushaf, misalnya lagi di perjalanan ya tidak apa-apa dari HP ya, tidak apa-apa dari HP, tapi usahakan kita dengan mushaf karena interaksinya beda, rohnya beda ketika kita mushaf dengan HP. Baik Ustazah, terima kasih. Keberkahannya lebih kita ini kan dengan Al-Quran ya Kak ya. Jadi interaksinya dengan Al-Quran secara fisik sehingga di hati itu kerasa benar-benar kita memang dekat dengan Al-Quran baik itu secara fisik maupun hati kita dalam membaca atau menghafalnya. Ini Kak ada yang bertanya ini di chat. Jadi bagaimana ketika kita tahsin itu kan sering ada koreksi itu mungkin dari syekhah atau dari ustazah gitu. Nah, bagaimana untuk menjaga supaya kita itu tetap semangat? Nah, ini kalau biasanya salah-salah terus itu motivasinya Kak Nabila. Iya, ingat ya subhanallah ya. Saya kalau hal kayak gini saya ingat ulama-ulama kita tuh masya Allah semangat mereka dalam menuntut ilmu itu luar biasa. Ingat karena sekarang lagi belajar qiraat jadi ketika syekhah kami menjelaskan tentang al-Imam Qalun. Imam Qalun gurunya adalah Imam Nafi'. Itu Imam Qalun itu beliau belajar sama Imam Nafi' itu 20 tahun. 20 tahun. Kita kalau ada sesuatu di guru kita tidak berkenan, mending pindah guru aja deh. Bagaimana sabar seorang murid menghadapi guru 20 tahun? Itu luar biasa. Sampai Imam Nafi' memanggil Imam Qalun. Imam Qalun bukan asli namanya bukan Qalun. Qalun itu adalah bahasa Romawi kalau tidak salah. Ya artinya bagus ya, bacaan kamu bagus gitu. Qalun berarti kamu bagus gitu. Dan itu ulama-ulama dulu itu jarang sekali memuji muridnya. Kalau kita sekarang dikit-dikit puji, mantap sekali makhrajnya, udah bagus supaya termotivasi ya. Tapi dulu itu tidak. Kenapa? Karena pengen menjaga hati thalibul ilmi. Jangan sampai dia merasa, aku bacaanku lebih baik dari teman-teman yang lain. Supaya dijaga. Ketika Imam Nafi' mengizinkan Imam Qalun mengatakan Imam Nafi' mengatakan kepada Imam Qalun, udah sampai kapan kamu mau jadi murid saya? Kamu tuh udah 20 tahun ngaji sama saya. Udah kamu ngajar aja gitu kan, seperti itu. Nah, kalau kita cari guru supaya kita pintar, supaya kita lebih bisa langsung ngajar dan lain sebagainya. Tapi Imam Qalun tidak seperti itu. Ya. Beliau bersedia menjadi murid Imam Nafi' selama 20 tahun. 20 tahun itu enggak sedikit loh. Ya, 20 tahun udah kakek-kakek baru mulai ngajar. Masya Allah luar biasa. Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi kita harus sabar. Saya ingat waktu kita kan dihabisin benar ketika saya diadat itu di Ma'had diploma 2 tahun itu istilahnya dipatah-patahin lah gitu ya. Itu sampai ada teman belum sampai selesai satu baris sama syekhah sama guru kami itu dia habisin. Itu akhirnya dia pas habis selesai satu baris itu dianya nangis-nangis. Bacanya sampai nangis-nangis. Mentalnya tidak siap. Ya memang kalau kita mau belajar itu ya kita siap disalahin. Namanya juga kita mau belajar, ya kan? Dan ingat
makin banyak, dan ini menjadi salah satu motivasi saya juga ya dari guru saya, guru tahfiz saya, yang banyak salah adalah anak yang pintar. Karena dia banyak berusaha berjuang untuk memperbaiki, ya. Dan setiap perjuangan bersama Al-Quran itu nikmat, ya, nikmat sekali. Dan pasti suatu hari dan itu akan menjadi motivasi buat kita, menjadi motivasi buat nanti yang kita ajarkan anak-anak lah, murid-murid kita nanti, itu akan menjadi motivasi. Wah, dulu tuh saya tuh misalnya suara saya tuh dulu tuh dengung, kalau baca itu selalu dari hidung, selalu seperti orang pilek gitu ngajinya. Tapi alhamdulillah selama 1 tahun berlatih udah bisa. Berarti di situ kita menunjukkan motivasi kita, ya, motivasi buat diri kita, motivasi buat buat orang lain nanti untuk berbuat. Jadi pikirannya jangan, guru ini nggak senang sama saya, dikit-dikit disalahin. Nggak ada guru seperti itu, ya. Nggak ada guru mencari kesalahan muridnya, itu nggak ada. Yang ada adalah ya guru, namanya juga guru, membimbing, mengajar, ya kan. Dan kita sebagai murid harus ikhlas atas apa yang ya disalahin, bukan karena kita benar, nggak ada kamu benar disalahin, enggak kan, nggak ada guru seperti itu, ya. Disalahin karena memang kamu salah, harus dibenerin, ya. Jadi saya selalu melihat bagaimana sabarnya ulama-ulama kita, masya Allah ya, dalam menuntut ilmu, ya, sampai mereka mau ya merantau bertahun-tahun jauh dari keluarga dan sebagainya, itu masya Allah luar biasa. Dan ini juga menjadi motivasi buat kita, guru itu sebenarnya sayang, ya, guru itu sebenarnya sayang. Dan ya kalau kita anggap guru itu adalah orang tua kita, ada memang, kalau misalnya kita berbuat salah nih, ya, sama orang, bukan sama orang tua, kita berbuat salah apa aja, numpahin air kah, mau nyolokin listrik dengan cara yang salah kah, pasti kita ditegur. Masa kita marah? Mau enggak kan? Karena kita memang yang salah, gitu. Jadi kalau menurut saya sih, guru itu adalah seperti, kita anggap aja seperti orang tua, yang mana mereka ingin maslahat yang baik, ya, pengen yang terbaik lah buat kita. Bahkan banyak murid yang lebih baik, ya, maksudnya dari cara mengajarnya, bahkan mungkin bisa jadi lebih terkenal dari gurunya. Tapi kembali lagi, itu adalah jasa seorang guru, ya. Baik, luar biasa. Jadi kalau menangis itu biasa ya, Kak, ya? Oh, biasa banget. Pokoknya yang terpenting itu tetap istiqomah. Karena memang seperti yang tadi disampaikan di materi Kak Nabila tadi, bagaimana memang kita tidak bisa secara instan belajar itu. Kita harus bermujahadah dan juga istiqomah. Adapun duri-duri dalam perjalanan itu adalah sebagai pengukir yang tidak akan terlupakan suatu saat nanti. Itu justru ketika kita ditegur salah, kesalahan yang disampaikan oleh sekhoh kita atau ustadzah kita, itu yang akan melekat sampai kapanpun. Sehingga kita membacanya itu jadi, oh iya kemarin salah, sekarang jadi benar. Masya Allah, iya. Baik, satu lagi penanya kami persilahkan dengan inisial tidak ada nama tapi 503327, siapa ya? Namanya Ibu Angka. Namanya Ibu Angka. Oh iya ya, ini silakan Kak, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, ini mau nanya, bagaimana hukumnya jika di daerah saya khususnya ya, imam salat itu ngasih lepotan cara bacanya. Nah, ini bagaimana hukumnya, sedangkan beliau itu adalah seorang tokoh masyarakat, nggak bisa diganti gitu, Ustazah. Afwan Ustazah, terima kasih atas jawabannya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini menjadi salah satu masalah, ya, menurut saya sih adalah masalah di Indonesia khususnya, ya. Imam sholat adalah imam yang bacaannya kurang benar lah, kurang benar. Kita nggak bisa bilang salah, ya, kurang benar, ya. Gini. Dan ini menjadi kewajiban kita tidak bisa melemparkan tanggung jawab ini kepada orang lain, tapi ini menjadi salah satu kewajiban sebenarnya ini Kementerian Agama khususnya, dan lembaga-lembaga tahfidz atau lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang di bidang Quran atau mencetak ulama-ulama ini
menjadi tugas bagi kita semua untuk supaya imam-imam musola, imam-imam masjid menjadi imam-imam yang benar-benar yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Nah, kalau kita belum mampu nih ya untuk untuk menasehati, kadang-kadang karena kita istilahnya mereka bilang kan kita anak baru, kamu anak sekarang ya, kadang-kadang kayak gitu kalau kita tegur ya, nggak apa-apa. Yang pertama coba kita cari misalnya siapa yang bisa menasehati. Di Jakarta ya, di Jakarta Tangerang lah, kemarin itu ada 4 tahun yang lalu, ketika kami bergabung dengan pertama saya di Indonesia kan saya di Pondok Pesantren Darul Quran, Ustadz Yusuf Mansur, karena suami saya bertugas di situ. Pernah suami saya menjadi makmum, terus bacaan imamnya ya Allah, khususnya kita sangat memperhatikan surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Ya kalau misalnya surah yang setelahnya itu bacanya agak sedikit gimana gitu ya masih bisa mudah-mudahan ma'fun anhu. Yang penting Al-Fatihahnya dulu. Ini Al-Fatihahnya saja wah parah banget. Akhirnya suami saya i'adatus shalah. Ya karena beliau di depan jadi nggak bisa langsung putuskan sholat, ya sudah lanjut aja sama imam yang ada, terus habis sholat yang sama imam itu sholat kembali diulangin lagi ya. Nah dari situ ada muncul ide, saya yakin ini mungkin ada juga ya di ide teman-teman, kita buat seperti program ya, program ini kami turun ke lapangan ya, bukan saya, mungkin ustadz-ustadz yang lain, karena kan biasanya kan dengan imam-imam ya, turun ke musola misalnya di satu RT misalnya, jami'nya yang mana, nah di situ nanti ngadakan seperti pelatihan khususnya untuk baca surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillah udah selama saya keluar dari masih berjalan sepertinya programnya. Jadi tugas untuk kita semua di sini, mungkin ada lembaga di sini, sekolah setelah ini Luqman Al-Hakim, Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim, program tahasus Kak. Iya, jadi misalnya nih sekolah tinggi Luqman Al-Hakim di sini ya mungkin mengadain ya mungkin nggak jauh-jauh untuk misalnya kampung sekitar kampus misalnya. Nah ini hal-hal seperti ini insya Allah saya yakin akan membangun masyarakat. Walaupun misalnya dia tokoh, mungkin kadang-kadang juga karena dia sudah tua, sudah menjadi tokoh masyarakat, masa saya belajar sama anak-anak muda, malu lah gitu misalnya. Nggak apa-apa, kita privat. Ini nih misalnya dia mau ngajarin sama anaknya, nggak apa-apa. Ya bagaimana penting kita bisa nyampe ya. Mungkin ada yang bisa menegurnya dengan baik, atau misalnya kita privat ya, dengan pokoknya kita yang pertama kita harus ya dengan bahasa yang sangat sopan, jangan sampai itu bacanya nggak benar, jangan ya. Kita bacanya yang kita menyampaikannya dengan yang baik ya, dengan cara yang baik ya, nanti kita mengajak mereka untuk minimal mereka belajar lagi untuk memperbaiki bacaan minimal surat Al-Fatihah ya. Nah kalau misalnya tidak bisa digantikan ya kita usahakan bisa ngenasehatin, jadi kita supaya bisa melepas rasa tanggung jawab itu. Misalnya nih adek siapa ini, Ibu Angka, maaf ya karena nggak ada namanya, misalnya cerita sama orang tua, sama ayahnya, misalnya kalau ayahnya ada atau suami, coba tuh itu bacanya kurang ini, nanti nyampainya jangan langsung ke imamnya, misalnya sama tetangga yang mungkin, atau RT-nya, RW-nya, atau yang misalnya ketua DKM-nya misalnya, ya gitu bisa bicara. Saya ingat tahun ketika saya pindah ke Cilegon, di sini ada tadarusan ini karena musola ini belakang rumah saya itu, kalau mereka tadarusan tuh kenceng banget. Terus karena kita pengen udah jam istirahat sebenarnya di jam 10 ke atas, tapi mereka masih tadarusan, ya sudah biarin aja. Tapi kalau bacanya enak masih mending, ini bacanya salah. Jadi saya tuh rasanya salah bacanya ini anak gitu, masih anak-anak lah. Terus saya bilang sama suami, ini harus ada harus ada upaya lah, masa masyarakat tetangga kita ini bacaannya acak-acak kayak gini. Terus diingatin alhamdulillah tahun kemarin bacaannya mungkin bagus. Nah
Jadi mungkin kadang-kadang mereka yang penting anak-anak ngaji, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada guru yang membimbing kan lebih bagus gitu. Jadi apa ya? Adalah upaya kita walaupun dengan lisan, kita nasihat dengan lisan ya, tapi kembali lagi ya dengan sopan santun, dengan cara yang baik kita menyampaikannya ya, supaya insya Allah kita sama-sama enak gitu ya. Ya, jadi ini tugas buat ukhti ya, yang menyadari bahwa bacaan imam sebelah rumahnya kurang benar ya, bisa sampaikan ke suami, sampaikan ke orang tua ataupun paman atau RT RW, tapi kembali lagi dengan cara yang ya. Baik, terima kasih Kak Nabila atas solusi-solusinya, insya Allah bermanfaat ya. Ukhti, mohon maaf karena tidak ada namanya, kurang bisa kita namanya. Baik, teman-teman semuanya, dan juga Kak Nabila tadi melihat teman-teman itu sepertinya kendalanya butuh partner, butuh guru, butuh penyimak untuk murojaah, dan dalam kesempatan kali ini insya Allah Stay Luqman Al-Hakim Surabaya siap untuk menjadi partner. Kalau mau bergabung dengan kami sangat terbuka lebar kesempatan untuk teman-teman semuanya, dan kebetulan yang sudah bergabung di sini banyak sekali dari teman-teman yang jauh, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Nunukan, perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia ya. Kebetulan ada berdomisili di Malaysia bergabung dengan kita, dan juga teman-teman di Indonesia sudah bergabung dengan kita. Mungkin Kak Nabila bisa memberikan penguatan kepada teman-teman, kesempatan yang sangat luar biasa apabila kita bisa bersua bersama-sama dalam sebuah majelis yang insya Allah nanti kita, kalau teman-teman bersedia, bisa bergabung dengan kami di program tahasus di Stay Luqman Al-Hakim Surabaya. Mohon penguatan dari Kak Nabila dan juga nasihat penutup untuk teman-teman semuanya supaya lebih mencintai Al-Quran dan memiliki mujahadah untuk senantiasa bersama Al-Quran. Silakan Kakak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Ankabut ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bahwa orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan memberi kepada mereka petunjuk. Jadi intinya langkah pertama kita harus mulai. Jangan tunggu semangatnya dulu, jangan tunggu gurunya dulu, jangan tunggu partnernya dulu. Itu ikhtiar sambil berjalan. Tapi yang pertama dari kita dulu. Kita berjihad yang pertama. Dan biasanya ujian itu pasti ada, karena setan itu tidak senang melihat kita membersamai Al-Quran. Ingat, harus ada big why, harus ada kenapa aku harus menghafal Quran, kenapa aku harus membaca Al-Quran setiap hari. Dan itu insya Allah ketika kita sadar bahwa tujuan pertama kita adalah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencari kebahagiaan dunia akhirat, selamat dunia akhirat, insya Allah biidznillah kita akan bisa istiqomah ya. Selamat bagi teman-teman yang ingin berjuang ya, ini adalah jalan perjuangan yang sangat indah, yang sangat nikmat, yang berpahala insyaallah biidznillah taala ya. Bagi teman-teman yang ingin mulai mungkin menghafal atau ada kelas takhusus ya, boleh bergabung bersama teman-teman di Stay Luqman Al-Hakim. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa istiqomah dan berjuang di jalan Allah dengan cara kita menghafal Al-Qur'an. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khairan Kak Nabila. Ya, teman-teman semuanya, sebelum kita closing, mungkin kita refresh dulu ya. Ada beberapa hal tadi yang perlu kita koreksi dalam hati kita supaya kita dapat berinteraksi dengan Al-Quran dengan seoptimal mungkin. Yang pertama adalah hati. Cek hati kita, apakah hati kita sudah bersih. Ternyata kendala untuk berinteraksi dengan Al-Quran yang optimal adalah karena hati kita yang belum siap, hati kita yang masih terkotori. Ya. Kemudian yang kedua tadi adalah kita membaca, kita pahami artinya ya Kak ya. Kita pahami artinya. Kemudian yang ketiga istiqomah. Ya, tidak bisa ternyata kayak bahasa orang Jawa itu anget-anget tai ayam, sekarang semangat, besok enggak. Istiqomah ya. Catatan untuk saya juga ya, semoga kita semuanya bersama-sama bisa istiqomah dalam menghafal murojaah Al-Quran yang sudah kita ambil komitmen di situ untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kemudian kita punya alasan ternyata. Nah, ini yang mungkin kita
ada beberapa yang belum bisa memahami kenapa kok masih lemah. Ternyata kita harus punya big why, semangat atau alasan yang kuat kenapa kita menghafal dan murojaah Al-Quran ini yang tadi sudah alasan-alasannya sudah disebutkan dengan jelas sama Kak Nabila untuk meraih ridha Allah, untuk meringankan beban kehidupan kita. Masya Allah, ini adalah solusi yang terbaik untuk saat ini, di mana kondisi kita saat ini menjadi penenang untuk hati kita adalah dengan Al-Quran. Ya, kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan Al-Quran. Kemudian paksakan, ya kita harus dipaksa, ya dipaksa untuk masuk surga, dipaksa untuk kebaikan, dipaksa untuk dekat dengan Al-Quran. Ternyata semuanya itu harus dengan mujahadah, tidak bisa instan, tidak bisa tergantung dengan orang lain, tapi kembali kepada diri kita, memaksa diri kita untuk senantiasa bermujahadah. Bagaimana caranya kita supaya istiqomah dan juga bisa memiliki waktu luang dengan Al-Quran. Gitu ya Kak Nabila. Masya Allah, kayaknya kurang deh waktu yang disediakan oleh panitia, oleh admin. Semoga kita berharap ada waktu lagi nanti manajemen Lukmanah Hakim bisa mengagendakan lagi untuk kita semuanya untuk menimba ilmu langsung dari Kak Nabila. Tapi insya Allah di Kak Nabila ada beberapa motivasi juga di YouTube. Ya, saya sering juga searching ya. Sebelum misalkan saya ke murid-murid saya yang SD, saya banyak juga ini mengutip semangat-semangat yang disampaikan oleh Kak Nabila yang ada di YouTube. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi di sekarang ini WFH ya, kita mencari guru banyak caranya. Nah, kita bisa mencari searching di di YouTube, di internet, sehingga kita tetap memiliki waktu yang produktif untuk belajar. Kak Nabila, terima kasih atas kebersamaan pada siang hari ini. Saya Aini sebagai moderator pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kekurangan dari kami. Semoga kita saling mengikhlaskan dan kebaikan yang kita harapkan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan berkah, Allah memberikan kemanfaatan ilmu yang sudah kita timba pada siang hari ini. Teman-teman semuanya sudah bergabung. Semoga teman-teman bisa menyerap materi ini dengan baik. Mohon maaf jika kami dari panitia tidak bisa menampung semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Semoga nanti dengan kita banyak membaca, dengan kita mungkin bisa mencari referensi. Kak Nabila di YouTube ini banyak sekali, nanti banyak sekali pertanyaan yang ada jawabannya nanti di tausiah beliau di YouTube yang bisa di-searching teman-teman semuanya. Barakallahu fikum dari kami. Terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Dan mohon ampun dan kami bertaubat kepadamu. Wal akhir minkum. Afwan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.